Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Sri Walianti dari Bimbingan Konseling Islam kelas 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang KKN di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu definisi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi korupsi yaitu suatu tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mengambil atau mengakali hak milik orang lain demi kepentingannya sendiri. Sedangkan kolusi yaitu suatu perbuatan yang tidak jujur atau kecurangan dalam melakukan kesepakatan khusus secara diam-diam dengan melakukan penyuapan supaya lancar urusannya. Sedangkan nepotisme ialah sikap pilih kasih yang lebih mementingkan anak, kerabat, atau orang terdekatnya untuk membantu segala urusan dengan tidak memandang dari kemampuan orang lain tersebut. Selanjutnya yaitu tentang sejarah perkembangan KKN di Indonesia yang terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu Orde Lama, yang kedua Orde Baru, dan yang ketiga Reformasi. Nah, yang pertama saya akan singkat menjelaskan sejarah perkembangan KKN Indonesia pada Orde Lama. Di era Orde Lama ini, antara 1951 sampai 1956, isu korupsi, kolusi, dan nepotisme ini mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu oleh Mokhtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdul Ghani menyebabkan koran tersebut kemudian diberhentikan. Dan contoh kasusnya pada 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, yang dimana atas intervensi Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, Ruslan Abdul Ghani, sang Menteri Luar Negeri, gagal ditangkap oleh polisi militer. Namun hal tersebut Lee Hok Tae mengaku memberikan 1,5 juta rupiah kepada Ruslan Abdul Ghani yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu, yang dimana Mokhtar Lubis dan Rosihan Anwar yang mengangkat isu korupsi di koran lokal mereka justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Soekarno. Pada masa ini, Badan Pemberantasan Korupsi yaitu Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN yang dipimpin oleh A.H. Nasution. Nah, pada pembentukan pertama ini, setelah pembentukan pertama memiliki hambatan, pada tahun 1963 melalui keputusan nomor 275 tahun 1963 digalakan kembali oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh Wiryono Projodikusumo. Kemudian lembaga ini dikenal dengan Operasi Budi. Akhirnya, setelah itu Subandrio mengumumkan pembubaran PARAN atau Operasi Budi dan akan berganti nama menjadi Kontrar, yaitu Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi. Nah, tersebut dalam kurun waktu 3 bulan operasi tersebut dilaksanakan dan keuangan negara terselamatkan kurang lebih 11 miliar. Selanjutnya yaitu korupsi di era Orde Baru, yang dimana di era Orde Baru ini Undang-Undang Anti Korupsi memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Pada Orde Baru, Presiden Soeharto pernah membuat kebijakan anti korupsi tentang penyelenggaraan negara yang bersih, tapi karena kuatnya dari KKN serta tidak adanya restu politik, program ini kurang efektif membasmi korupsi. Pada awal mula terjadi korupsi di era Orde Baru ini yaitu kebijakan yang sebelumnya didasarkan kepada daerah masing-masing diubah menjadi dengan sistem sentralistik, yang mana kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kerjasama antara pengusaha dan birokrat, yang mana agar cepat merealisasikan permintaan mereka. Dan pada saat itu juga korupsi justru semakin mewabah
dan mengakar kuat di segala pemerintahan dan swasta penting lainnya. Terus selanjutnya, korupsi yang terjadi pada masa reformasi ini itu yang dimana pemberantasan korupsi Indonesia ada beberapa institusi, yaitu Timtas Tipikor yaitu tindak pidana korupsi, terus KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, terus BPKB itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, terus selanjutnya kepolisian, dan terakhir kejaksaan. Pada masa reformasi ini tidak lagi berlaku pemilihan pejabat dari atas seperti masa Orde Baru, namun dipilih melalui pemilihan dari rakyat daerahnya berupa pilkada. Disinilah uang bisa dimainkan. Pada tahun 2003 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tanggal 16 Desember 2013 melantik Taufikur Rahman Ruki menjadi Ketua KPK pertama. Selanjutnya yaitu sebab KKN di Indonesia. Menurut saya itu terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimana faktor internal merupakan penyebab dari diri sendiri atau pribadi, yang kedua faktor eksternal yang dipengaruhi dari orang lain. Yang dimana sebab korupsi ini banyak faktornya. Yang pertama, ketiadaan atau lemahnya kepemimpinan dalam posisi yang strategis, terus kelemahan ajaran agama dan etika, pengaruh kolonialisme atau penjajahan, lemahnya pengaruh pendidikan, kemiskinan, sanksi hukum yang lemah, terus langkanya lingkungan yang bersih dari korupsi. Selanjutnya, akibat KKN di Indonesia, yang dimana akibat dari KKN itu dapat mengurangi pendapat pajak dan keefektivitasan berbagai bantuan dari pemerintah, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis dan lapangan kerja. Dalam beberapa bidang juga memiliki dampak seperti adanya kemiskinan masyarakat, kerusakan lingkungan, kurangnya penegakan hukum, dan lain-lain. Yang terakhir ialah solusi penanggulangan KKN di Indonesia, yang dimana dalam pemberantasan KKN Indonesia memiliki sistem penggajian layak, larangan menerima suap dan hadiah, terus perhitungan kekayaan. Dan sebenarnya kita harus meyakini bahwa sebagian besar individu sebenarnya mempunyai sifat yang baik. Sebenarnya faktor koruptor itu merupakan pengaruh eksternal yang telah mengaburkan sifat-sifat baik tersebut. Solusi yang efektif itu adalah pembentukan 3 pilar, yaitu pendidikan, lingkungan, dan media. Yang dimana pada akhirnya ketiga faktor tersebut harus dikondisikan agar masyarakat tidak berperilaku korupsi, dan akhirnya akan menjadi pencegahan atau pemberantasan korupsi. Menurut saya, solusi yang paling efektif dan efisien untuk menanggulangi KKN ialah dengan adanya kesadaran diri masing-masing, tetapi itu akan sulit diwujudkan dengan kondisi negara yang memburuk. Sehingga pemberantasan KKN di Indonesia perlu adanya tekanan kuat dari masyarakat luas agar memberikan dukungan moral untuk pemerintah bangkit lagi memberantas korupsi. Dalam hal menanggulangi KKN, aparat hukum mesti bertanggungjawab dan komitmen yang tinggi dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang status sosial, serta melakukan pengefektivitasan birokrasi, yaitu dengan mengurangi jumlah pegawai dalam pemerintahan dengan menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.